Halo Smart Viewer Askara Talk dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Askara Talk. Kembali lagi bersama saya Afifan Ramadhani yang akan menemani kalian ngobrol santai tapi penuh inspirasi di episode kali ini. Nah, perlu kita ketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM tentu bukan hal yang asing di telinga kita. Namun, menjadi pemimpin di lingkungan kampus itu bukanlah hal yang sederhana yang sangat bisa terlihat. Di balik satu jabatan, ada banyak keputusan yang harus diambil, tanggung jawab yang harus dijaga, dan ekspektasi yang datang dari berbagai arah. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang pastinya sudah tidak asing lagi di lingkungan kampus kita. Langsung saja, di samping saya sudah hadir Kang Abim Aksadi selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo periode 2024-2025. Halo Kak Abim, apa kabar nih hari ini Kak? Alhamdulillah baik Afifah. Wow, sangat luar biasa sekali auranya hari ini sangat-sangat bersinar. Nah Kak, kalau boleh tahu nih kesibukannya sekarang nih lagi apa sih? Nah, berbicara terkait kesibukan ya sebagaimana mahasiswa semester 7 pada umumnya, kita sedang digempur oleh proposal, skripsi, dan pasti semua orang juga mau yang terbaik agar lebih cepat untuk urusan kelulusannya di Universitas Halu Oleo, universitas yang kita cintai bersama-sama. Oh, sangat lagi hektik untuk mahasiswa semester 7. Nah, lanjut nih Kak. Kalau boleh nih Kak, boleh sih diceritain sedikit tentang perjalanan awal Kakak hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa seperti sekarang. Oke, ceritanya. Justru sebenarnya tidak pernah secara instan terpikirkan oleh saya sendiri ingin menjadi ketua umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Panjang perjalanannya dimulai dari pada saat saya semester 3 memasuki semester 4, saya memulai memasuki ranah organisasi di BEM periode sebelumnya pada Kabinet Amerta, dan di situ saya alhamdulillah diberi jabatan sebagai wakil Kementerian Eksternal pada BEM Farmasi Universitas Halu Oleo Kabinet Amerta. Berbagai macam rintangan, kehangatan di dalamnya kita rasakan bersama, rasa persaudaraan juga, dan alhamdulillah tidak hanya di program Kementerian Eksternal itu sendiri, saya menjalankan berbagai program dan ikut terjun langsung dari beberapa kementerian, dan sampai pada akhirnya seiring berjalannya waktu saya juga merasakan bahwa ternyata banyak yang harus diubah dari organisasi ini. Tapi kita tidak berkata terkait baik atau buruknya Kementerian BEM pada periode sebelumnya. Namun saya pribadi ingin membawa ranah organisasi ini menjadi yang lebih kreatif dan inovatif, baik kita sesama pengurus maupun bagi mahasiswa di Farmasi Universitas Halu Oleo itu sendiri. Alhamdulillah berkat dukungan dan support dari teman-teman dan restu dari senior-senior, saya meyakinkan tekad saya untuk maju membawa visi saya di tingkat yang lebih tinggi, yaitu sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Oh, luar biasa sekali nih perjalanannya. Berarti ini Kak, sebelum-sebelumnya sudah berorganisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kalau boleh tahu sih Kak, apa sih yang memotivasi Kakak sampai akhirnya mau dan berniat untuk mengajukan diri menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa? Berbicara terkait motivasi, mungkin kita perlu kembali ke motivatornya kita nih, apa yang menjadi penggerak kita. Nah, berbicara terkait motivator itu sebenarnya banyak, namun salah satunya itu berawal dari ketum saya sendiri pada periode sebelumnya, kakanda kita bersama, Kak Ayub Sulaiman Satu Perdana, SFAM. Beliau selalu mengajar kita, membimbing kita. Dia bisa menjadi kakak untuk membimbing adik-adiknya dan menjadi teman untuk sekedar bercanda dan bermain bersama. Tak lupa pula, saya juga ingin
membawa organisasi ini menjadi organisasi yang paling ditunggu-tunggu eventnya oleh teman-teman mahasiswa formasi, baik itu dari internal maupun eksternal itu sendiri. Kemudian saya juga ingin menjadikan organisasi ini sebagai wadah yang inklusif, bisa menghadirkan kreativitas dan karya dari segi nilai-nilai yang dapat dilihat dan dirasakan oleh teman-teman kepengurusan dan teman-teman mahasiswa farmasi Universitas Alwelo itu sendiri, termasuk juga aktivitas akademik yang ada di Fakultas Farmasi kita. Luar biasa sekali. Nah, kita membahas tentang ketua. Berarti kita ini bergeser tentang kepemimpinan nih, Kak. Nah, menurut Kakak, apa sih arti kepemimpinan setelah menjalani peran sebagai ketua Badan Eksekutif Mahasiswa? Oke, berbicara terkait arti kepemimpinan, itu ibaratnya pemimpin seperti seorang yang mendaki di kala fajar. Jauh, dikala semakin jauh, semakin indah, tapi semakin tinggi, semakin sunyi. Dulu saya berpikir bahwa memimpin itu hanya memerintah dan mengatur orang lain saja. Namun, setelah setahun ini, saya belajar bahwa hal yang paling sulit diajak untuk berdebat adalah diri sendiri. Ego, ketakutan, ragu, itu harus diselesaikan semuanya tanpa banyak bercerita kepada orang lain. Tapi dari semua lelah itu, ada suatu hal yang layak untuk diterima bagi saya sendiri, yaitu arti yang paling dalam bagi seorang pemimpin, bahwa perjalananmu mampu memberanikan perjalanan orang lain, bahwa keputusanmu mampu menopang mimpi-mimpi orang lain, dan bahwa meski nanti kamu dilupakan, tapi apa yang telah kamu capai berdampak bagi orang lain. Dari situlah saya simpulkan bahwa arti kepemimpinan itu tidak hanya tentang dikenal, tapi tentang kebermanfaatan meski tak selalu terlihat. Luar biasa sekali. Arti kepemimpinannya sangat beda dan menurut saya sangat luar biasa karena pertama kali saya dengar dari seorang ketua BEM, Kak Abim Aksadi. Nah, berbicara tentang ketua BEM, pasti memiliki program kerja dan kegiatan-kegiatan di dalamnya nih, Kak. Ada nggak sih, Kak, program kerja yang menurut Kakak memiliki momen yang paling berkesan? Oke, yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu justru bukan tentang programnya, bukan tentang pada saat seremoni di acara puncak, tapi yang paling berkesan sampai pada saat ini yaitu di mana kita sama-sama berkumpul di rumah kita tercinta di sekretariat BEM, bahkan hingga sampai larut malam, dan sempat-sempatnya kita tertawa bersama di bawah tekanan-tekanan yang ada. Dan dari situ juga saya merasa bahwa kita ini bukan sekedar rekan kerja, tapi kita adalah sebuah keluarga. Itu mungkin kesan dari saya. Sangat-sangat menyentuh, ternyata bukan terkait tentang program kerjanya, tapi tentang bagaimana sih keluarga dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri. Nah, kita bergeser lagi nih, Kak. Apa sih perubahan yang paling signifikan yang Kak Abi merasakan dari diri Kakak selama memimpin menjadi ketua BEM? Perubahan yang paling signifikan mungkin yang saya rasakan sampai sekarang itu adalah pola pikir dan kontrol emosi. Dulu saya orangnya termasuk orang yang sumbu pendek dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Namun sampai sekarang, pada saat ini saya belajar bahwa ada beberapa cara membedakan mana kritik yang bisa kita ambil untuk kebaikan dan hanya kebisingan semata yang perlu diabaikan untuk melihat tujuan awal kita bersama di BEM ini. Luar biasa ya, Kak. Kalau pelajaran terbesar yang Kakak dapatkan selama memimpin menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa?
terkait pelajaran terbesar mungkin ada satu yang paling paling kena menurutku, bahwasanya eh, kita sebagai BM, baik saya sebagai pemimpin, itu tidak tidak akan bisa memuaskan semua orang dengan keputusan yang kita ambil. Banyak kritikan yang dihadapi oleh pemimpin itu sendiri. Namun bagaimana dari sikap kita mengambil, melangkah, dan memang semua keputusan yang kita ambil itu penuh pertimbangan, penuh hati-hati, dan alhamdulillah sampai sejauh ini mungkin ada beberapa keputusan yang sulit diterima oleh teman-teman sendiri, tapi percayalah itu bukan atas kemauan atau keuntungan diri saya sendiri, melainkan untuk keuntungan teman-teman mahasiswa farmasi, baik mahasiswa biasa maupun pengurus BEM itu sendiri. Kesannya sangat-sangat menyentuh hati. Nah, mungkin Kak bisa nih Kakak berbicara di depan kamera untuk memberikan pesan kepada diri Kakak sendiri di awal menjabat, dan mungkin ada yang ingin Kakak sampaikan. Oke, jika saya diberi kesempatan untuk kembali dan berbisik kepada diri saya di awal pada masa pelantikan yang penuh kecemasan, mungkin saya akan berkata bahwa lalu apalagi yang perlu kamu khawatirkan, apalagi yang perlu kamu cemaskan. Lihatlah saya sampai sejauh ini, kita sudah sampai sejauh ini dengan penuh makna, melewati beberapa kemustahilan yang sulit untuk didapatkan. Jika saya diberi kesempatan, mungkin saya akan langsung mengucapkan bahwa saja tetaplah jalan, berani, tenang, tapi selalu berhati-hati. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada diri saya jika saya diberi kesempatan di awal. Oke, baik nih Kak. Sedikit lagi kan kita mau closingan untuk demisioner selanjutnya. Nah, mungkin nih Kak, boleh nggak sih Kakak beri pesan dan harapan untuk adik-adik pengurus BEM selanjutnya? Kepada teman-teman yang melanjutkan estafet kepemimpinan, baik dia sebagai ketua BEM, baik dia sebagai menteri, dan baik dia sebagai pengurus, semua akan terasa lelahnya. Ada kalanya kita merasa jalan sendiri, ada kalanya kita merasa kenapa harus saya begitu. Tapi percayalah, dari situ akan timbul motivasi dari diri sendiri, dan ternyata saya bisa jepali ternyata. Dan yang perlu kita ketahui, di organisasi ini kita tidak hanya belajar berjalan sendiri. Ada beberapa teman yang kita anggap saudara, dan ada beberapa alur komunikasi yang harus kita jaga. Adapun harapan saya, silakan teman-teman jalan, buat penderitaan itu versi kalian sendiri. Dan jika jalannya itu mudah, maka kemungkinan kalian salah jalan. Tetap lanjutkan, kami yang sebentar lagi demisioner akan tetap mendukung, mendoakan, dan bangga jikalau teman-teman melampaui apa yang telah kami capai hingga pada saat ini. Mungkin itu pesan saya dan harapan saya kepada teman-teman. Oke, baik, untuk teman-teman pengurus BEM selanjutnya tetap semangat. Dan terakhir nih Kak, sebagai penutup obrolan kita yang lumayan membuat haru pada hari ini, boleh nih sepatah kata dan mungkin salam hangat untuk kakak-kakak, rekan-rekan BEM periode tahun ini. Untuk teman-teman BEM periode tahun ini, teman-teman pengurus, teman-teman bintang, sang maestro Askara, ada satu kalimat yang sedari awal kampanye juga saya sampaikan. Kalimat itu berisi seperti ini: jika organisasi itu adalah badai hujan yang bergemuruh, maka saya adalah salah satunya orang yang memilih untuk tidak berteduh. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini
kalimat itu saya ucapkan dan saya buktikan sendiri. Dan beberapa teman-teman bahkan semua pun itu ikut untuk memilih untuk tidak berteduh. Terima kasih kepada teman-teman pengurus. Terima kasih atas 1 tahunnya. Terima kasih untuk energi, pikiran, dan gagasan yang telah kita lalui selama setahun ini. Mungkin PDH yang kita pakai sekarang itu akan dikembalikan di lemari gantung menjadi berdebu. Tapi ingatlah teman-teman, kita pernah ada di satu ikatan yang sangat harmoni, sangat hangat, dan menjadi kisah terbaik bagi saya di ikatan keluarga persaudaraan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Saloleo. Terima kasih sebelumnya. Saya bersyukur pernah bertemu kalian, baik dia staf, menteri. Saya bangga pernah bertemu kalian. Mungkin itu dari saya untuk teman-teman pengurus BEM Fakultas Farmasi Universitas Saloleo periode 2025-2026. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini, Kak. Jujur saya juga ikut tersentuh sebagaimana pemimpin kita yang sudah membantu, memimpin, mengarahkan kita selama kurang lebih 1 tahun. Ya. Bagi saya, Kak Abi merupakan sosok pemimpin yang sangat luar biasa, berkarakter baik, dan selalu memastikan seluruh anggotanya tetap baik-baik saja. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Abi Maksadi bisa menjadi motivasi kita semua, terutama untuk pesan-pesan yang disampaikan bagi anggota BEM Kabinet Askara. Tetap semangat, semoga sukses selalu ke depannya, dan untuk rekan-rekan selanjutnya di Badan Eksekutif Mahasiswa periode selanjutnya kami ucapkan semangat dan jangan pantang menyerah. Terima kasih banyak Kak Bim Aksadi sudah meluangkan waktunya dan membagi cerita yang cukup membuat haru tetapi banyak makna di dalamnya. Pengalaman dan juga motivasi di Askara Talks. Semoga sukses selalu di langkah selanjutnya dan semoga dimudahkan segala tujuannya di semester 7 ini, Kak. Oke, smart viewer Askara Talks, obrolan kita hari ini dan menjadi obrolan terakhir untuk periode Kabinet Askara Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2024-2025. Jangan lupa like, komen, share podcast ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel YouTube BEM Fakultas Farmasi Universitas Saloleo. Saya Afifah Nur Ramadhani, pamit undur diri, dan terakhir, tetap semangat dan salam sehat untuk seluruh teman-teman Askara Talks.